Shalom. Biarlah sukacita Allah mengalir dalam setiap hidup kita. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan rasa syukur di hadapannya, dengan setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada saat ini. Kita pujikan dan satu pujian, kasih setiamu yang selalu kurasakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami selalu merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah itu selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan ya Tuhan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih
Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur dan selalu bersyukur atas semua kebaikan-Mu, atas semua kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur selalu di hadapan-Mu, sebab kasih-Mu ajaib Tuhan. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu ajaib. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwasanya Tuhan pilih kami untuk kami tetap setia menjadi anak-Mu. Biarlah tetap kami percaya dan kami selalu percaya Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarilah untuk kami selalu tetap percayai Tuhan. Saat Tuhan baik, kami juga terus akan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini Tuhan, kami memberikan kehidupan kami mau memuji, kami muliakan nama Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan menjadi layak dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pada saat ini. Biarlah ibadah kami, ibadah yang luar biasa, penuh sukacita dan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan.
bersorak-sorai di hadapannya. Tuhan Allah kita bertata. Setiap pujian yang kita naikkan, ada kuasa yang luar biasa. Mari kita tetap memuji Dia. Amin. Atas pujian umatnya, Tuhan Allah kita bertata. Atas pujian umatnya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya. Hanya Tuhanlah yang berkuasa di bumi dan di surga. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang terhebat dalam hidup kami. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tetaplah setia dalam hal apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita secara pribadi beserta keluarga. Tetap percayalah, Tuhan Yesus Allah yang selalu setia menolong dalam setiap hidup kita. Kau
kami tetap percaya ya Tuhan. Saat kami kurang setia, seringkali kami meninggalkan setiap perhimpunan ibadah yang sudah ada. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selalu setia. Tuhan selalu ada menolong dalam setiap hidup kami. Tariklah kembali kami ya Tuhan yang kurang setia ini, untuk kami tetap terus berada dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kembalikan kami ya Tuhan yang kurang setia untuk tetap setia melayani Engkau ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kami bersyukur Kau selalu menunjukkan setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan selalu bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kembalikan selalu kami, kembalikan Tuhan dengan kasih-Mu yang mula-mula Tuhan, untuk kami tetap setia, kembali setia di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami, setiap kami Tuhan, hamba-Hamba-Mu Tuhan. Koreksi hati kami Tuhan, koreksi kehidupan kami ya Bapa. Tetaplah kami ada di dalam kasih, di dalam kesetiaan-Mu Tuhan, untuk kami tetap melayani Engkau Yesus. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kami serahkan kepada Hamba-Nya. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Yes, my Lord. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jesus, sungguh Kau Allah yang setia. Engkau berjanji selalu menyertai hidup kami. Kami boleh terus melihat bahwa Kau setia akan janji-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur bahwa Kau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang selalu setia. Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu lebih lagi mengalami Engkau. Kami rindu mengalami janji-Mu. Kami rindu menikmati firman-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya.
Sampai saat ini kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu. Semua firman yang kami dengar, semua janji yang kami baca dalam firman-Mu, semuanya pasti digenapi. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dan kami percaya siapa saja yang hidup menghidupi kebenaran firman-Mu, maka mereka semua akan mengalami janji firman-Mu itu terjadi secara nyata. Saat ini kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Urapilah hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya setiap firman yang keluar semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani. Shalom, selamat malam. Pernahkah saudara melihat ya, ada orang yang rajin datang ke gereja, ibadahnya rajin. Bahkan kalau misalkan maju bersaksi itu, ada ruang kesaksian di gereja, itu orangnya secara excited gitu ya, bersemangat itu bersaksi. Tapi hidupnya jarang mengalami perubahan. Hidupnya tetap susah. Hidupnya tetap banyak masalah. Hidupnya tetap tidak mengalami perubahan gitu. Nah, apakah sia-sia firman Tuhan yang disampaikan? Apakah ibadah-ibadah yang diikuti ini tidak ada gunanya? Malam hari ini kita akan belajar ya saudara, bahwa sebetulnya tidak ada firman Tuhan yang sia-sia. Tetapi bagaimanakah respon kita terhadap firman Tuhan, itu yang menentukan terjadi perubahan atau enggak saat kita menerima firman Tuhan. Kita akan belajar dari Injil Lukas ya, pasal 8. Ayat 4-15. Kita baca sama-sama ya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin, puji nama Tuhan. Kenapa kok Tuhan Yesus itu menggunakan perumpamaan benih ya atau biji sebagai sebuah metafora ya, atau satu perumpamaan yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu ya. Nah, ternyata kan begini latar belakangnya. Pada zaman Tuhan Yesus itu hidup, di Israel itu banyak orang itu latar belakangnya itu adalah seorang petani. Sehingga memang paling tepat itu menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan itu sesuai dengan konteks masyarakatnya saat itu, yaitu para petani.
Dan para petani pasti tahu bahwa benih itu adalah sumber dari segala buah kan gitu kan. Jadi benih itu kecil, bisa ditanam, lalu bertumbuh dan menghasilkan buah. Tetapi untuk sebuah benih menjadi menghasilkan buah itu butuh waktu yang tidak sebentar. Yang pertama, cocok apa enggak tanahnya. Kalau kita tanam benih di tempat yang tidak cocok dengan benihnya, ya pasti enggak akan tumbuh. Yang kedua, apakah benih itu bisa menghasilkan tumbuhan yang berakar kuat di tanah? Lalu baru yang ketiga, apakah nutrisi yang didapatkan oleh benih itu cukup untuk membuat dia berbuah? Nah, di sini dikatakan ya, sesuai dengan ayat-ayat yang tadi kita baca, itu ada 4 macam ya. 4 macam orang ya. Bagaimana 4 macam orang ini merespon firman Tuhan gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tanah tepi jalan. Ini ayat 12. Ya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini contohnya begini, saudara. Misalkan kita datang ibadah. Hari Minggu ini kita datang ibadah. Lalu waktu firman Tuhan disampaikan, waktu sudah awal itu sudah kita rasa gak enak hati, karena kita merasa firman Tuhan ini kayaknya negur saya. Alih-alih kita terus mendengarkan supaya kita ini bertobat, kita memilih untuk keluar. Karena merasa tidak nyaman. Keluar dari ruangan gereja. Menghindar, memilih tidak mendengarkan firman. Nah, ini sebetulnya ya saudara, ini adalah campur tangan iblis ini. Jadi iblis berupaya supaya kita tidak diinsafkan, tidak diselamatkan oleh firman itu. Makanya waktu kita merasa tidak nyaman waktu dengar firman itu, karena mungkin merasa firman ini bersenggolan dengan apa yang ada dalam hati kita. Lalu kita merasa, ya sudah aku tak keluar, karena aku tidak nyaman, telingaku tidak nyaman. Orang-orang yang seperti ini sampai kapanpun tidak akan pernah mengalami janji firman Tuhan. Lah, waktu dengar firman Tuhan aja diseleksi sama mereka. Memilih untuk tidak mendengarkan firman yang menegur. Hanya memilih firman Tuhan yang enak didengar. Orang-orang yang seperti ini itu tidak akan pernah mengalami namanya itu janji firman Tuhan, tidak bisa. Karena sekali lagi firman Tuhan itu tidak cuma bicara janji ya, tetapi juga bicara bagaimana kita itu mau merespon teguran-teguran dari firman itu. Seperti itu. Nah, contoh lain di dalam Alkitab ya, coba kita buka Kisah Para Rasul pasal 24, ayat 25. Ini ada seorang namanya Felix ya. Dia itu seseorang yang, singkat cerita itu dia itu yang menahan Paulus. Lukas 24 ayat 25. Kok Lukas? Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Ada. Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Nah, ini ya. Jadi Felix ini kan dia ini yang diberi tugas ya, untuk istilahnya untuk Paulus ini kan dibawa ke kayak pengadilan itu atau semacam mahkamah itu, di mana dia ini dihakimi gara-gara Paulus ini memberitakan Injil gitu kan. Nah, tapi ada seorang namanya Felix ini, salah satu pembesarnya mahkamah itu tertarik dengan kekristenan dan firman Tuhan. Lalu dia ini sering ngajak omong Paulus gitu ya. Tapi ya lucu, dia itu kan sering ngajak omong karena dia itu pengen tahu, penasaran tentang ajaran-ajaran Kristen gitu. Tapi waktu dia ngobrol-ngobrol sama Paulus, ini lucu, ada kejadian ini. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Nah ini contoh nyata ini saudara. Contoh nyata tanah di tepi jalan. Yang benih yang jatuh di pinggir jalan ini salah satu contohnya.
Jadi karena ngomongnya ini firmannya ini tentang kebenaran, tentang penguasaan diri, tentang penghakiman. Tadinya mungkin Felix ini tertarik karena dengar ada mujizat-mujizat gitu kan. Oh, Paulus banyak buat mujizat juga ini. Para rasul banyak buat mujizat. Banyak mendatangkan berkat. Penasaran. Ternyata waktu ngomong sama Paulus ngomongin tentang kebenaran, penguasaan diri, penghakiman. Ini kan gak enak semua. Dan Felix itu langsung ngomong, wes cukup. Cukup. Nanti lagi. Menurut saudara nanti dipanggil lagi apa enggak? Enggak bakal. Karena pada dasarnya Felix ini enggak suka dengar itu. Seperti itu. Kita kembali ke ayat 12 tadi. Jadi ya, tanah tepi jalan, orang-orang yang merespon firman Tuhan dengan cara mengabaikan firman Tuhan yang enggak enak, itu adalah contoh tanah tepi jalan. Yang jatuh di pinggir jalan ini ya contohnya itu. Kita mesti introspeksi, saudara. Apakah kita termasuk orang-orang yang ini, yang di pinggir jalan ini? Kita lanjut ya, ayat berikutnya. 13. Yang kedua, kalau tadi kan di tepi jalan, ya, di pinggir jalan. Yang kedua, tanah berbatu-batu. Ini benihnya jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah berbatu-batu ini gini, saudara. Bukan tanah ada batu-batunya. Tapi ini batu yang dilapisi tanah. Paham maksudnya? Jadi ini batu ada sedikit tanah di atasnya gitu. Itu namanya tanah berbatu. Kalau tanah kan semua ada batunya. Ya kan? Tanah itu semua ada batunya. Tapi tanah berbatu itu adalah batu, kumpulan batu yang ada lapisan tanahnya. Menurut saudara, kalau misalkan ada tumbuhan di situ, bisa berakar kuat apa enggak? Enggak bisa pasti, saudara. Kenapa? Karena itu batu. Batu itu kan enggak bisa ditembus sama akar. Kan begitu. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, yang benihnya jatuh di tanah berbatu-batu, itu menerima dengan gembira firman. Itu kan setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Orang-orang ini emosionalnya tinggi. Maksudnya, wah firman Tuhan luar biasa. Puji Tuhan saya diberkati dengan firman Tuhan gitu. Waktu saksi di gereja mungkin ya. Bersaksi, puji Tuhan kemarin saya diberkati dengan khotbah hari Minggu. Dengan khotbah tengah minggu. Saya diberkati luar biasa. Karena firman Tuhan ngomong seperti ini. Lalu ya tidak lama datang pencobaan. Langsung lupa. Firman Tuhan yang menurut mereka ini memberkati. Langsung lupa. Langsung merasa Tuhan ini tidak baik. Kok aku jatuh dalam pencobaan? Lah firmannya tadi bilang apa? Yang lalu bilang apa? Katanya firman Tuhan memberkati. Sebetulnya kita mesti memikirkan ulang, saudara. Kalau kita ngomong firman Tuhan itu memberkati hidup kita, itu apa ciri-cirinya firman Tuhan memberkati itu? Apa? Kok bisa kita bilang firman Tuhan yang disampaikan pendeta A itu memberkati saya? Itu apa maksudnya memberkati itu apa? Apa maksudnya? Apakah waktu kita dengar itu kita merasa senang? Tidak cukup, saudara. Firman Tuhan yang memberkati, benar-benar memberkati, itu adalah firman Tuhan yang ketika terjadi sesuatu dalam diri kita, firman Tuhan ini muncul dan menolong kita untuk melaluinya. Lah itu namanya firman Tuhan memberkati. Jadi firman Tuhan ini harus bisa terjadi secara nyata di dalam kehidupan kita. Itu baru namanya firman Tuhan ini memberkati. Lah kalau cuma kita senang saja dengar firman itu, tapi waktu ada pencobaan, kita tidak bisa menerapkan firman Tuhan itu. Misalkan contoh ya, firman Tuhan ngomong tentang mesti mengampuni, mesti apa. Wah, puji Tuhan, aku diberkati dengan firman Tuhan itu. Lalu tiba-tiba ada masalah dengan orang lain. Kita ngomong, wah tidak isa, pokoknya orang ini tidak isa. Loh, firman Tuhan tadi itu loh, yang kita bilang memberkati kita itu kemana? Banyak orang itu yang senang banget waktu khotbah merasa semangat karena dengar firman Tuhan yang mungkin
berbicara secara kuat dalam diri mereka. Kita mungkin merasa gembira waktu awal dengar firman itu. Tapi begitu tiba waktunya dipraktekkan, kebanyakan orang gugur. Gagal mempraktekkan firman Tuhan. Kenapa? Ya karena kemungkinan ya, hatinya ini tanah berbatu. Keras. Firman Tuhan tidak berakar kuat di dalam diri mereka. Lah bagaimana caranya supaya berakar kuat? Ya firman Tuhan harus dilakukan sedikit demi sedikit. Supaya berakar kuat. Seperti itu. Nah, yang ketiga. Yang jatuh di semak duri ya. 14. Semak duri, wah ini menarik ini. Jadi tanah yang punya semak duri, menurut saudara ini berpeluang enggak untuk benih ini tumbuh? Ya berpeluang. Karena semak duri aja bisa tumbuh kok di tanah itu. Betul ya? Berarti kan tanaman lain bisa tumbuh juga, kan gitu kan? Semak duri aja bisa tumbuh, berarti tanaman lain bisa tumbuh lah. Benih ini jatuh di tanah yang bersemak duri. Awalnya tumbuh. Karena memang tanahnya cukup subur. Lah buktinya ada semak duri. Awalnya tumbuh. Lalu dalam pertumbuhannya itu, lama-lama kan batang-batangnya ini masuk di celah-celahnya semak duri. Lalu akhirnya karena terhimpit semak duri, lama-lama tanaman yang tadinya sehat jadi sakit. Makin lama makin sakit. Dan akhirnya busuk, mati akhirnya. Kenapa kok bisa seperti itu, saudara? Karena satu kesalahannya, semak durinya tidak disingkirkan dulu. Jadi langsung nanam benih. Semak durinya tidak disingkirkan dulu. Orang kalau ngerti nanam ya, dia harus menyingkirkan semak durinya dulu. Betul apa enggak? Semak-semaknya disingkirkan dulu, baru ditanami. Lah kalau langsung ditanam tanpa menyingkirkan semak duri, ya mati tanamannya. Kan begitu, terhimpit semak duri. Lah ini adalah gambaran ya saudara. Di sini kan diomong, dalam pertemuan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi ya, orang yang ini ya, yang benih yang jatuh dalam semak duri, ini adalah orang-orang yang mereka dengar firman, mereka bertumbuh. Wah, awalnya bertumbuh karena mereka belajar melakukan firman itu, wah bertumbuh. Hidup mereka akhirnya diberkati. Tapi mereka lupa, dalam pertumbuhan itu mereka tidak menyingkirkan semak-semak duri di dalam hati mereka. Apa itu semak duri? Di sini dikatakan ada 3. Kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Ternyata kekayaan kenikmatan hidup itu bisa menghalangi pertumbuhan kehidupan rohani kita loh. Firman Tuhan yang tadinya bisa bertumbuh subur dalam hati kita itu bisa terhimpit oleh kekayaan dan kenikmatan hidup. Hati-hati. Kalau sampai semak duri ini penuh di dalam hati kita, itu akan mengalahkan firman Tuhan yang tadinya itu bertumbuh itu. Lama-lama kalah dan tidak menghasilkan buah yang matang. Mungkin tetap hidup juga, tapi tidak bisa berbuah matang. Karena terhimpit oleh pikiran-pikiran atau kesenangan-kesenangan yang lain. Contohnya di dalam Alkitab ya, itu orang kaya yang datang kepada Yesus ya. Orang kaya itu datang pada Yesus ngomong, Tuhan aku sudah melakukan semua hukum Taurat, sudah memberi, sudah apa, macam-macam. Apa yang mesti aku buat sekarang ini untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan kau? Yesus ngomong gini, jualah semua hartamu dan ikutlah aku. Sebetulnya kan Yesus ini hanya menguji. Orang ini beneran mau mengikut dia sungguh-sungguh, atau dia ini masih apa ya istilahnya itu, masih terbeban dengan kekayaannya gitu. Ternyata kan gagal ya, orang ini pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya, itu kan ayatnya ngomong gitu. Jadi orang kaya ini, orang muda yang kaya ini terhimpit ya oleh kekayaan dan kenikmatan hidup. Jadi tidak boleh kaya, bukan tidak boleh kaya. Tetapi hati-hati jangan sampai
kekayaan, kenikmatan hidup, kesenangan-kesenangan yang lain, itu menjadi semak duri di dalam hati kita, sehingga firman Tuhan ini tidak bisa tumbuh dengan baik gitu. Tidak bisa tumbuh dengan baik. Bahaya gitu ya. Orang-orang yang mengalami hal-hal semacam ini, mereka biasanya nggak merasa bahwa hidup mereka ini dalam bahaya. Mereka nggak merasa bahwa firman Tuhan ini sedang terhimpit oleh semak duri itu, karena nggak kerasa. Merasa bahwa oh firman Tuhan ini membuat saya bertumbuh, oke. Tapi hidupnya jadi apa ya kalau saya bilang, standar. Tidak mengalami terobosan yang luar biasa karena firman Tuhan, enggak. Ya standar. Itu karena apa? Karena himpitan semak duri. Bahaya. Seperti itu. Nah, seharusnya ya kita menjadi contoh tanah yang keempat. Ini adalah tanah yang subur. Yang jatuh di tanah yang baik. Nah, ini. Orang yang setelah mendengar firman, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara perlu perhatikan kata yang terakhir itu, ketekunan. Kenapa kalau mengeluarkan buah itu dalam ketekunan? Berarti ya firman Tuhan yang kita dengar itu harus kita simpan dalam hati. Disimpan itu maksudnya apa? Diingat-ingat terus. Diingat-ingat terus. Gimana sih cara kita menyimpan sesuatu di dalam hati kita? Ya diulang-ulang. Kan itu caranya. Orang kalau misalkan nyimpan kepahitan sama orang itu kan dia akan mengingat-ingat terus kan. Kesalahannya orang itu. Ya itu mirip seperti itu. Kalau dengar firman, firmannya mesti diulang-ulang, diingat-ingat terus, diulang-ulang. Dibaca-baca ulang, didengar-dengar ulang. Lalu ketika ada peristiwa yang menguji kehidupan kita, lalu firman itu keluar, lalu kita akhirnya belajar menerapkan firman itu. Oh misalkan ada orang yang menyakiti, oh firman Tuhan ngomong, kamu harus pergi berdamai dengan saudaramu. Kita akhirnya melakukannya sekali. Lalu nanti ada lagi peristiwa yang lain. Kita dalam kesulitan ekonomi. Lalu firman Tuhan ngomong, aku menyediakan apa yang kau butuhkan. Oh ya, percaya. Nggak cari pertolongan ke orang-orang lain, nggak cari pertolongan ke jalan yang salah. Lalu akhirnya terjadi lagi kedua. Ketiga, kita belajar untuk mengendalikan mulut kita, karena mungkin selama ini kita ngomongnya ini selalu jelek, gitu. Selalu jelek. Lalu firman Tuhan ngomong, kamu mesti mengendalikan lidah. Oke, belajar. Lalu akhirnya kita berhasil supaya tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang jelek. Ketiga, jadi seterusnya ada keempat, kelima, ada peristiwa demi peristiwa itu terus terjadi. Lah ini namanya mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi harus terus, tidak bisa berhenti, tidak ada finishnya ini. Ya finishnya cuma waktu kita kembali dipanggil pulang ke rumah Bapa. Jadi orang yang mendengar firman itu harus menyimpannya baik-baik. Caranya gimana? Yaitu dengan mengulang-ulangnya. Entah dibaca ulang, entah diomongkan ulang kalau hafal, atau didengarkan ulang. Lalu belajar menerapkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan yang terjadi, yaitu firman Tuhan. A ini untuk peristiwa apa, B untuk apa. Itu belajar dilakukan semua. Dalam ketekunan, artinya tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti. Barulah nanti firman ini akan bertumbuh, berakar kuat dalam kehidupan kita. Dan buahnya itu nanti kita akan lihat, itu akan jadi buah yang luar biasa. Amin. Ini adalah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan ya pada malam hari ini. Kita percaya firman Tuhan itu sebetulnya penuh dengan kuasa. Semua tergantung respon hati kita masing-masing. Benih yang ditabur di keempat jenis tanah ini sebetulnya sama benihnya. Dan sama-sama punya potensi ilahi yang besar, yaitu menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa hasilnya berbeda? Ya karena tanahnya itu beda. Responnya itu beda. Jadi kalau misalkan kita merasa ada kita sudah sering dengar firman tapi kok tidak ada perubahan dalam kehidupanku. Jangan-jangan responnya ini yang masih belum benar. Ingat firman Tuhan itu ya dan amin.
Kalau Tuhan berjanji, Tuhan yang akan mengangkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Itu pasti terjadi. Tinggal begini, respon kita bagaimana terhadap firman Tuhan ini? Seperti apa respon kita? Apakah nantinya firman Tuhan ini seperti yang pertama, yang jatuh di pinggir jalan? Ataukah seperti yang kedua, jatuh di tanah berbatu? Atau yang seperti yang ketiga, jatuh di tanah semak duri? Ataukah yang terakhir, jatuh di tanah yang baik? Biarlah setiap kita ya saat mendengarkan firman Tuhan, baik di gereja, di YouTube, saat baca firman Tuhan, atau ada orang lain menasehati kita dengan firman Tuhan, terima semua dengan baik. Percayalah kalau ada firman Tuhan disampaikan dalam kehidupan kita, ada firman Tuhan disampaikan oleh orang lain kepada kita, maka Tuhan memang berkehendak menyampaikan firman Tuhan itu kepada kehidupan kita. Kita belajar untuk menerimanya dengan hati yang lapang, saudara. Lalu simpan baik-baik firman Tuhan itu. Ketika ada permasalahan, ada peristiwa dalam kehidupan kita yang sesuai ya dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, itu belajar dilakukan. Percayalah kalau firman Tuhan itu kita ikuti, maka kita akan menghasilkan buah-buah ya di dalam kehidupan kita. Buah di dalam ketekunan. Respon kita itu menentukan apakah firman Tuhan itu nanti jadi berkuasa atau enggak dalam kehidupan kita. Respon kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar, itulah yang menentukan seperti apa nanti firman Tuhan itu bisa mengubah kehidupan kita. Dan biarlah mulai malam hari ini ya, dan sampai seterusnya, kita semua boleh memiliki respon yang tepat saat kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang pemain musik untuk ke depan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Di kerinduan kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Oh, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti jadikan kami sama seperti jadikan kami sama seperti Yesus. Oh Maria Bapa, bentuklah hati kami dengan boleh meresponi firman Tuhan dengan tepat. Biarlah tanah hati kami adalah tanah hati yang subur, tanah hati yang cocok untuk ditumbuhi oleh benih firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh berdampak secara nyata dalam kehidupan kami. Kami mau mulai malam hari ini, kami mau melakukan firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi biarlah setiap kami jadi sesuai dengan firman-Mu. Kami boleh menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh, Jesus. Oh, haleluya, Jesus. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami bahwa kami harus merespon firman-Mu dengan tepat. Kami percaya bahwa sebenarnya setiap firman yang disampaikan dan boleh kami dengarkan, itu semua dimaksudkan untuk mengubah kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah keadaan. Kami percaya firman-Mu sanggup mentransformasi kehidupan kami. Tetapi kalau sampai saat ini kami
belum mengalami perubahan yang nyata. Bahkan setelah kami rajin mendengarkan firman, kami rajin beribadah ya Tuhan, tapi kami masih belum melihat ada perubahan dalam kehidupan kami. Kami mau mengintrospeksi diri kami. Jangan-jangan kami salah dalam meresponi firman-Mu. Ajar kami mulai saat ini ya Bapa, untuk kami mulai belajar mempraktekkan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami mau praktekkan di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu itu selalu membawa hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami kekuatan untuk kami bisa melakukan firman-Mu dengan setia, dengan satu ketekunan yang baik ya Tuhan. Kami mau belajar untuk terus melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini. Engkau begitu memperhatikan kehidupan kami. Engkau begitu baik bagi setiap kami. Dan Engkau bermaksud supaya firman-Mu itu boleh mengubah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami. Setiap kami yang mengikuti worship at home pada malam hari ini. Kami semua beroleh hal yang baru ya Tuhan daripada Tuhan. Kami semua diberkati ya Tuhan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau akhiri pertemuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya telah diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.